Baik Pak, hari ini Bapak menemui 2 orang tamu. Tapi Bapak harus bertemu sama 1 orang dulu yang ini. Beliau ini jadwalnya tuh sangat padat sekali Pak. Tapi menyempatkan untuk datang ke kantor Bapak ini. Saya lebih padat kalau saya tiap hari di sini. Saya nggak bisa keluar. Coba jam ini saya suruh keluar, nggak bisa. Nggak bisa syuting Pak. Nah, makanya. Oh iya. Ini masih sibuk Pak, kalau Bapak kan sibuknya apa, nggak jelas Bapak mah. Tiap saya telepon, Pak ada meeting, oh nggak bisa saya lagi di jalan. Pak ada meeting, oh nggak bisa saya lagi tidur. Pak ada meeting, oh nggak bisa saya lagi tidur di jalan. Gitu kan Bapak biasanya. Apa? Racun serangga. Racun serangga. Ya udah, siapa bintang tamu saya? Pak, beliau ini orang penting Pak. Prestasinya banyak sekali dan seorang wali kota Semarang, Pak Hendrar Prihadi. Sudah menunggu Bapak di ruang tamu. Sana sampai. Ayo Pak, mari. Selamat datang Pak Hendi. Oh ini Pak Hendrar ya Pak ya? Pak Hendrar, oke. Pak Hendi. Ya. Bapak yang mengagetkan ya, Pak Hendrar. Loh iya, Hendra apa Hendrar? Hendrar kan? Benar kan? Hendrar Pak ya? Ya. Tuh, agak sulit namanya Hendi, tapi panggilannya Pak Hendi. Panggilannya Pak Hendi. Apa, Baiklah. apa? Nih Pak, tadi kan saya udah bilang beliau ini banyak sekali prestasinya. Saya sebutin satu-satu ya Pak. Pak Hendrar Prihadi sudah menjabat sebagai wali kota periode kedua sejak 17 Februari 2016. Oh berarti sekarang sudah pemilihan kedua dan sudah menjabat wali kota Ya, kedua? begitu sih. Oh, oke. Selanjutnya, penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha. Boleh tepuk tangan lagi? Bentar. Apa itu? Ya, Bapak ntar tanya aja ya. Saya cuma makasih nyatetnya ya. aja. Pak jangan jatuhin image saya dong, Pak. Banyak yang meniru konsep Smart City Semarang, Pak. Lalu meraih Best City and Best City Manager. Lalu ada konsep penanggulangan banjir yang diminati 95 negara di dunia. Dan masuk ke dalam daftar kota tangguh dunia, Pak. Lalu menerima penghargaan dari WWF atau kalau bahasa Inggrisnya WWF. Itu dari prestasinya Pak. Ada lagi nih Pak. Aduh. Terus katanya hari ini baru ke istana Pak? Istana Wapres ya. Hari ini kita dengan kota-kota yang lain ada yang dapat penghargaan WTN, Wahana Tata Nugraha. Oke, yang tadi itu. Ya, itu ke istana Wapres. Bapak ke istana boneka ya. Terima kasih ya. Ada juga nih Pak yang berkaitan dengan Pak Hendi. Wali Kota Semarang hapus vandalisme di halte bus. Coretan-coretan tuh Pak kan banyak tuh. Dihapus sama beliau Pak. Dihapus nih Pak, ada headline-nya Pak. Dihapus maksudnya dihapus sendiri? Iya, sendiri. Tuh. Ya bareng-bareng kan Kang Di Deddy. Car Free Day Wali Kota Semarang hapus vandalisme. Ramai mesos gaya santai. Hapus Nah, vandalisme itu lukisan-lukisan yang di... Iya kan ada kadang-kadang ketemu anak muda yang iseng gitu ya. Iya. Ya mereka tulis gengnya di halte. Nah, Waduh, itu. Bapak kok jahat Pak? Kenapa jahatnya? Lah itu kan kalau ngapus cepet, itu gambarnya lama Pak. Tapi Ya. kan Bapak mah itu kan nggak pada tempatnya makanya dibenerin. Iya Jangan gitu bilang Kang jahat Deddy. wali kota ini. Kreasinya iya. harus yang bagus. Oh, kreasi. Kalau bagus boleh, Pak, ya? Kalau bagus kita kasih tempat. Oh bagus spesial. nggak setempat. Lanjut, tadi apa lagi? Tadi naik bis tanpa pengawalan. Naik bis tanpa pengawalan. Oh berarti Bapak ini pelit? Kenapa? Ya kalau banyak orang bayarnya banyak. Iya ya bayarin busnya. Iya, kalau saya kalau naik bis aja bawanya 1 bis kok. Oh gitu Pak? Iya, Satu bis di badan booking. paling gede saya ngawal mereka semua. Saya. Apalagi? Belusukan ke pasar pakai kaos oblong. Nah saya mau lihat kalau Untuk cek harga. Ngapain Bapak mau lihat pakai kaos oblong? Keren kan, kayak ini, kayak pangeran Thailand. Oh, iya. Iya, nih Pak lihat Pak. Ini yang tadi nih. Ini namanya naik bus. Ini ada Oke. headline juga. Oh kaos begini. Saya pikir kaos oblong yang itu enggak ya Pak ya? Enggak, ini pas habis acara di sawah. Jadi kota Semarang ini punya pertanian juga. Habis kita tanam padi. Terus mampir ke sini. Ya. Oke. Jadi masih pakai sendal jepit itu Mas. Oh masih pakai sandal jepit. Oh kakinya kelihatan banyak bulunya Pak. Bapak kelihatan aja bulunya. Nih ada juga Pak. Menggendong. Itu Menggendong waktu penyapu itu jalan Kang ya? Deddy. Mas Deddy, Ya. waktu kita dapat Adipura, kita kumpulin yang pahlawan-pahlawan sesungguhnya, penyapu jalan itu. Lalu
Saya gendong salah satu dari mereka. Oh, Anda tahu kenapa beliau menggendong salah satu dari mereka? Kenapa Pak? Karena kalau salah satu dari mereka menggendong beliau tidak kuat. Jadi Bapak yang gendong. Iya, iya, ini iya, ya. iya. Baiklah itu Pak tadi yang sudah saya rangkum beberapa prestasi. Tapi masalahnya begini, ini yang banyak ditanyakan orang, ini semua pencitraan atau bukan gitu. Nah kalau masalah itu Bapak tanya sendiri aja ya, saya mau bikin itu dulu. Bikin kopi dulu, serem Pak kalau masalah politik. Ai nyerah. Saya mau cek itu juga bintang tamu Bapak yang selanjutnya nanti ya Pak ya. Saya tinggal dulu Pak Hendy ya. Ya, Boleh tepuk tangan buat saya keluar. cantik ya. Iya. Ada yang jelek jadi OB. Giliran gini dia tinggal. Lah itu Pak, tadi saya tanya Pak, apakah ini adalah sebuah pencitraan? Pasti banyak yang nanya. Ya, kalau saya sih persepsi tentang pencitraan itu sesuatu yang memang sengaja kita lakukan supaya diekspos gitu ya. Betul. Tapi ke semua keseharian saya ini saya lakukan ya niatnya adalah bekerja sebaik-baiknya, bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau kemudian ada bonus penghargaan, bonus kemudian juga teman-teman media nyari berita tentang saya rasa itu bagian daripada tugas saya. Hasil kerja. Ya. Tapi bagaimana caranya pada saat Anda bekerja, misalnya belusukan atau naik bus, kok bisa ada media di sana? Apakah Anda bawa medianya atau bagaimana? Kalau bawa tidak, karena kalau bawa biasanya untuk acara-acara yang resmi. Tapi memang ada humas kita yang setiap saya berkegiatan itu, mereka selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kadang-kadang saya ini kan coba membuka tanpa sekat ya, dengan semua media. Karena kita pernah berdiskusi dengan banyak kepala daerah. Nggak dipublikasikan, dianggap nggak kerja, dipublikasikan, dianggap pencitraan. Sehingga daripada diskusi hal-hal yang begitu lebih baik ya udah kerja aja semua. Nggak dipublikasikan, dianggap nggak ngapa-ngapain. kerja, Nah, ya. dipublikasikan, oh ini pencitraan. Pencitraan ya. Kalau Mas Dedi milih yang mana? Kerja atau enggak? Mending dibilang pencitraan. Nah, ya. Meskipun nggak pencitraan kan? Meskipun nggak kerja. Oh. Tapi nggak apa-apa kan, pencitraan itu asal katanya citra ya kan. Jadi kan hal baik diberitakan, ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah tapi ada nggak hal-hal seperti itu yang tidak masuk ke media yang kita tidak pernah tahu? Begini, pernah kita ada beberapa kegiatan itu yang melibatkan masyarakat yang kondisinya hari itu harus saya lakukan. Misalnya malam hari hujan lebat, kemudian ada laporan banjir, maka hari itu juga saya harus berangkat. Itu mungkin teman-teman humas belum sampai ke lokasi, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas, itu bisa juga. Atau hal-hal yang lain, misalnya aktivitas seperti yang di tempat pertanian terus ke pasar itu, kita ini juga mampir ke sebuah rumah hasil laporan dari medsos kita, bahwa ada rumah yang kondisinya tidak layak huni. Kita mampir juga. Dan itu juga tim humasnya belum sempat ke sana. Saya rasa banyak ya, tapi artinya itu bukan menjadi sebuah persoalan buat kita-kita para kepala daerah, karena sebenarnya niat paling utamanya adalah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Berbuat sesuatu. Ya. Kalau masalah itu diliput lalu masuk ke media Bonus lah, adalah bonus. sebuah bonus. Ya. Ya nggak masalah ya, selama yang diliput juga positif, why not? Ya. Right? Kalau diliput korupsi, nah itu baru deg-degan. Kalau diliput yang positif, oke. Nah, saya punya pertanyaan nih sebelum saya lanjut. Saya punya pertanyaan. Kalau saya meminta Bapak untuk memilih satu, Ya. memilih satu ya, tapi harus milih. Harus milih ya? Harus, jadi nggak oke. boleh nggak. Ya. Ya. Yang mana yang menjadi favorit Anda? Ya, yang mana menjadi favorit Anda? Di antara Bapak Ridwan Kamil, Terus, Ibu Risma, ya. atau Pak Ahok? Siapakah pemimpin daerah terfavorit Menurut saya, menurut Anda? Betul, terfavorit. Jadi kita nggak usah bilang yang kinerjanya paling bagus, paling nggak. Ini yang terfavorit aja, individual aja, paling favorit menurut Anda gitu. harus milih. Harus milih. Semuanya punya karakter gitu ya menurut saya. Betul, Jadi, tapi Bapak harus milih satu yang paling Bapak favorit. kalau saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Nggak ada Pak di situ Pak. Kenapa? Karena Itulah kenapa Pak Ganjar tidak saya masukin ke sana. ya kalau yang selama ini baik sama saya, selalu saya kenal ya Bu Risma baik, kemudian Kang Emil baik, kemudian Pak Ahok sekarang ini fenomenal gitu ya. Tapi secara
khusus mungkin saya berikan apresiasi. Ini harus milih ya? Harus milih. Bener loh ya? Iya, harus Nggak milih. ada persoalan di kemudian hari ya? Saya pilih Surabaya. Surabaya, kenapa Ya. Surabaya? Nah ini dari sini justru tumbuh pertanyaan, kenapa Ya. Surabaya gitu? Surabaya itu menurut saya perubahannya begitu kentara. Kelihatan. Dulu saya karena punya kakak di sana sehingga saya sering ke Surabaya, daerah yang mohon maaf ya, gersang, beritanya sering banjir gitu kan. Tapi hari-hari ini pada saat kita ke Surabaya, situasinya itu sudah berubah, benar-benar berubah. Rimbun, hijau, kemudian laporan tentang banjir juga nggak ada, atau kalau ada juga jarang gitu ya. Artinya ada sebuah sistem yang berhasil yang dijalankan oleh kepala daerahnya. Dan itu memang saya selalu sampaikan pada teman-teman. Jangan pernah malu mencontoh hal-hal yang baik. Jadi kalau memang harus belajar sama Surabaya, teman-teman di SKPD saya, di dinas saya juga sarankan ke Surabaya. Oke, baik. Jadi itu Ya. menjadi sebuah contoh juga Ya, ya. Menjadi sebuah contoh juga. Oke. Luar biasa. Bapaknya sudah memilih, kalau gitu kita lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Berarti baru ke Jakarta.